Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini dalam situasi yang tidak normal ini kita masih diberi kesempatan dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga anak ustazah dan juga ustazah bisa melaksanakan PBM dalam situasi jarak jauh. Baiklah teman-teman ustazah yang soleh dan soleha, untuk PAI antum di kelas 5 Jabal Sur, insyaallah ustazah akan membersamai antum-antum di tahun ini. Ustazah berharap walaupun kita hanya bertemu di dunia maya, tapi teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran kita dengan optimal. Oke teman-teman, untuk pembelajaran kita di hari ini, ustazah mau memberikan sebuah pembelajaran yang sangat menarik dan akan menjadi bekal bagi antum sampai tua kelak, bahkan sampai akhir hayat nantinya. Oke, teman-teman penasaran? Nah, lihat tuh, ada pantunnya. Ada kepiting besar di balik batu, pasang mata dan kuping kalau begitu. Oke, siap? Mata dan kupingnya sudah dipasang? Kalau siap, oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia teman-teman hebat, tips menghafal Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, loh Zah, kita kan belajar PAI, kok ini ada belajar menghafal Al-Qurannya? Loh, PAI itu kan pendidikan agama Islam. Nah, kita mempelajari PAI itu semua terkait yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang supaya kita belajarnya lebih hikmah, nah, dan apa yang akan kita pelajari nanti di PAI, anak ustazah bisa mendapatkannya dengan maksimal, maka kita harus terlebih dahulu dioptimalkan di bagian menghafal Al-Qurannya dulu, karena nanti kita akan membahas tentang surat At-Tin, bacaannya, kemudian maknanya, terjemahannya, dan juga kandungan dari ayat surat dan ayat tersebut. Oke, nah di sini ada judulnya apa teman-teman? Silakan dibaca. Tips sukses menghafal Al-Quran. Apa kira-kira ya tipsnya teman-teman? Siap? Ready? Oke. Tip yang pertama. Nah, tips yang pertama. Oke, tips yang pertama, mengikhlaskan niat. Kita ikhlaskan niat. Ketika kita menghafal Al-Quran, niat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Dengan begitu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita dikala kita sedang malas atau bosan banget mau menghafal Al-Quran. Karena halangan terbesar bagi penghafal Al-Quran itu adalah rasa bosan. Terlebih jika kita baru pertama kali menghafal Al-Quran. So, ikhlaskan niatnya ya. Mengikhlaskan niat itu merupakan hal yang wajib bagi seorang penghafal Al-Quran. Ustazah doakan antum menjadi penghafal Al-Quran sejati. Oke, ingat sekali lagi, ikhlaskan niatnya. Perbaiki niat kita, ikhlaskan niat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita sudah kita luruskan, kita sudah hadapkan, kita sudah ya betul-betul mau menghafal Al-Quran. Nah, setelah niat kita sudah kita ikhlaskan, sudah kita luruskan, kita juga harus tetap berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ridhonya Allah dan kita minta juga harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah ikhlas niat, kita harus senantiasa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan di dalam menghafal Al-Quran. So, selalu berdoa ya teman-teman. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga,
memperbaiki bacaan. Nah, teman-teman tahu apa itu memperbaiki bacaan? Biasanya kalau di sekolah bilang ustadznya apa? Oh ya, tahsin. Nah, tahsin. Untuk mendapatkan hafalan yang mantap teman-teman, kita harus rajin untuk memperbaiki bacaan kita agar terhindar dari salah baca atau kekeliruan-kekeliruan ketika kita membaca Al-Quran. Nah, itu yang ketiga, kita perbaiki bacanya. Mungkin kita kan di sekolah nih ada tahsinnya juga. Ketika tahsin itu kita nggak usah malu-malu. Za, ana malu baca za, ana takut salah. Yang namanya belajar tidak ada salahnya. Sedangkan ustazah aja udah belajar dulu, kalau ada salah ya diperbaiki sama teman-teman ustazah nggak malu karena namanya kita belajar. So semangat ya teman-teman untuk tahsinnya biar bacaan kita menjadi lebih mantap dan lebih kuat. Nah, itu yang ketiga tipsnya, perbaiki bacaan kita. Ya. Selanjutnya yang keempat, ketika kalau sekarang teman-teman kan teman-teman itu udah ada yang juz 30, udah selesai juz 30-nya, lanjut juz 9, lanjut juz 28, lanjut juga juz 1. Nah, teman-teman ketika menghafal per ayat, ketika menghafal ayat Al-Quran itu, usahakanlah menghafalnya ayat per ayat dulu, nanti baru disambung. Nah, apa tujuannya ya Za? Nah, itu untuk mendapatkan hafalan kita yang kuat. Teman-teman biasakan menghafalnya misalnya juz 29, tabaraka Allah, tabarakallahu. Kayak gitu ya, dipotong-potong ayat per ayat, nanti baru disambung semuanya, dibaca secara tertib berulang-ulang kali. Nah, sebanyak 3 kali atau 10 kali, biar bacaan kita itu semakin hafal, semakin ingat kita bentuk bacaannya, dan hafalan kita menjadi kuat. Nah, kalau untuk murajaahnya juga seperti itu teman-teman, kita ulang-ulang hafalan yang sudah kita hafal minimal 3 kali. Oke, dalam sehari itu. Next, yang kelima tipsnya, nah ini memperdengarkan hafalan kita kepada orang lain. Nah, ketika teman-teman menghafal Al-Quran, terkadang terjadi kesalahan bacaan. Kita tak sadar karena kita udah enak baca. Kita kira kita benar bacaannya, tetapi kadang ada slip of the tongue. Slip atau salah baca. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, hendaknya ayat yang sudah kita hafal, surat yang sudah kita hafal, kita murajaah lagi. Nah, ketika kita murajaah, kita minta orang lain untuk mendengarkannya. Apa tujuannya? Supaya jika kita ada salah atau keliru, bisa diperbaiki oleh orang tersebut. Nah, siapa Za? Ya bisa mama, bisa papa. Kalau di sekolah ustaz-ustazah, mungkin temannya, kakak kelasnya, bisa gitu ya. Kalau sekarang teman-teman di rumah mungkin lebih kepada orang tua, atau bisa juga kepada guru Al-Qurannya. Bisa juga dibikin voice, pesan suara, dikirimkan ke ustaz-ustazahnya, terus dicek sama ustaz-ustazahnya di mana kekurangannya, nanti diperbaiki. Oke, siap teman-teman untuk memperdengarkan bacaannya kepada orang lain biar hafalan kita semakin kuat dan semakin mantap. Itu tips. Ada berapa teman-teman? Tips yang kelima. Tips yang keenam. Nah ini dia. Murajaah, mengulang hafalan. Kita murajaah itu setiap hari teman-teman. Murajaah ada lagunya mah. Mungkin teman-teman sudah hafal dengan lagunya. Kita murajaah setiap hari, mengulang-ulang hafalan. Supaya apa? Supaya hafalan kita ini tidak hilang, dan supaya hafalan kita ini bisa kuat dan selalu diingatkan kita. Maka kita harus murajaah setiap hari. Jangan malas murajaah teman-teman. Kalau misalnya, Ana sudah hafal surat itu, terus nggak ada diulang lagi, hati-hati loh teman-teman, dia bisa hilang. So gimana Za supaya hafal yang nggak hilang Za? Kita murajaah sambil duduk, murajaah sambil santai-santai, murajaah. Nah gitu. Atau kita bisa dengarkan murajaah kita berbarengan dengan video speaker. Nah gitu.
Sahabat teman-teman juga biasakan kita untuk merajaah setiap hari. Apalagi sekarang nih, kita sudah dibantu juga oleh ustazah Al-Qur'annya untuk mendengar murajaah antum, atau antum murajaah di rumah bisa juga murajaahnya disetorkan ke ustazahnya melalui WA grup Al-Qur'annya, dan juga antum untuk mengikat supaya antum bisa murajaah setiap hari, antum tetap konsisten di dalam mengisi rekapan hamalan monitor Al-Qur'annya yang sudah dikirimkan link videonya oleh ustazah guru Al-Qur'annya. So, semangat teman-teman, aplikasikan, terapkan 6 tips sukses menghafal Al-Qur'an tadi. Insya Allah antum bisa hafal Al-Quran 30 juz. Kalau setidaknya 10 juz selama di SD ini. Oke, itu tipsnya teman-teman. Nah, ustazah, sekarang kita ngapain lagi, Zah? Nah, sekarang kita kan sudah mempelajari tips sukses menghafal Al-Qur'annya. Nah, sekarang ustazah mau teman-teman nih bacakan, lafalkan surat ini dari rumah teman-teman masing-masing sambil melihat ini. Nah, sambil melihat bacaan yang sudah tertampil di layar di bawah ustazah ini. Antum bisa lihat ayat 1 apa bacaannya, ini artinya, ayat 2, kemudian ayat 3, ayat 4-nya apa, ayat 5, ayat 6, ayat 7, dan ayat 8. Nah, surat At-Tin itu ada 8 ayat. Teman-teman cukup membacanya, kemudian menghafal artinya. Untuk makna dan kandungannya kita insya Allah bahas di next meeting, di pertemuan berikutnya. Oke, teman-teman di rumah silakan diulang-ulang surat At-Tinnya dengan terjemahannya seperti yang di layar ini. Nanti teman-teman bisa ulang-ulang di rumah. Ustazah yakin teman-teman sudah hafal dengan surah At-Tin, cuman nanti bacaannya dilihat-lihat mana yang masih slip, mana yang masih keliru. Anak ustazah bisa perbaiki. Kemudian ininya terjemahannya juga sudah ada di sini. Untuk lebih dalamnya kita bahas minggu besok. Nah, sekarang supaya teman-teman mudah di dalam menghafal Al-Quran dan meningkatkan hafalannya, ustazah mau mengajak teman-teman membuat sesuatu. Ini dia teman-teman. Itu contoh apa, Zah? Nah, ini teman-teman. Buat teman-teman ustazah yang sudah mendengarkan video ustazah, yang sudah memperhatikan video pembelajaran ustazah dari awal sampai akhir, ustazah ucapkan terima kasih. Semoga antum bisa menjadi penghafal Al-Quran yang sejati. Nah, ini hadiah buat teman-teman hebat, teman-teman hebat ustazah. Ada di samping ini sebuah hiasan dinding yang ini ustazah yang bikin. Mungkin kalau teman-teman lebih bagus dari ini ya, teman-teman silakan ambil kertas atau karton buat tips sukses menghafal Al-Quran. Ada berapa tadi tipsnya itu? 6 ya. Teman-teman tulis, teman-teman hias secantik mungkin, seindah mungkin, sebagus mungkin. Kemudian teman-teman setelah selesai boleh teman tempel di kamarnya, dan yang bisa tempelannya itu yang bisa antum melihatnya setiap hari. Tujuannya apa? Supaya antum semangat dalam menghafal atau memurajaah hafalannya. Oke, siap teman-teman untuk berkarya hari ini? Silahkan dibuat tips sukses menghafal Al-Quran. Dibuat secantik mungkin, ditempel di dinding di kamarnya, diulang-ulang setiap hari biar antum semakin semangat untuk menghafal Al-Quran. Mungkin itu dari ustazah. Nanti setelah selesai membuat, teman-teman fotokan hasil karyanya, kirim
japri ke WA Ustazah Ade ya. Terima kasih teman-teman. Oh iya, untuk nomor Ustazah Ade mungkin dapat teman lihat di grup kelas, nanti ada di sana nomor Ustazah Ade. Oke, terima kasih teman-teman. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap selalu indahkan protokol COVID-19. Semoga wabah ini segera berlalu dan kita bisa berkumpul lagi di istana kita di SDIT Askia 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.